Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih daripada segala pimpinan dan pertolongan. Tuhan campur tangan menyertai dalam segala kehidupan kami. Bahkan Tuhan kami telah menaikkan segala pujian demi pujian. Dan Tuhan puji Tuhan menjadi dupa yang berbawa harum di hadirat Bapa. Dari dalam hati yang paling dalam, ya Bapa, kami boleh memuji Allah untuk mengucap syukur kebaikan daripada Allah. Dari hati yang paling dalam jiwa Tuhan, kami senantiasa berseru kepadamu, sehingga Tuhan membawa kami boleh masuk untuk lebih mengenal lagi akan segala hadirat kasih kuasa-Mu Bapa. Bagaimana Bapa pada jam saat ini Bapa, ajak kami berdiam di bawah kaki-Mu ya Bapa. Sertai dalam segala setiap kehidupan ini Bapa. Tuhan sungguh dikatakan hamba di belakang kuasa salib-Mu ya Bapa. Bukan bisa atau biasa daripada segala perbedaan kata-kata yang terbatas Bapa. Tapi biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus Bapa menyertai Tuhan, memimpin dan membimbing hidup ini Bapa. Menyertai dalam segala didopor karena nama dan Tuhan sucikan kuduskan kami sekalian. Sehingga firman-Mu ya Bapa, bagikan air, bagikan turunnya hujan tanah yang gersang. Demikian dalam kehidupan ini Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan, pada jam saat ini kita boleh ada semata-mata karena kasih anugerah daripada Allah. Amin. Saudara, di mana pada jam saat ini seringkali di dalam segala setiap pergumulan dalam kehidupan, seringkali kita menghadapi suatu kegentaran yang luar biasa. Itu pun kami merasakan di saat-saat di tengah berkecamuknya ketakutan dalam kehidupan ini, di tengah-tengah berkecamuknya kebimbangan terjadi dalam kehidupan ini, apa yang dapat kita lakukan? Sekali peristiwa, kalau beberapa waktu yang lalu, saya sedang mengantar penumpang ke Japang Surade. Entah bagaimana, mobil tiba-tiba nggak ada tenaganya, dia mati total. Tengah malam antara jam 1 jam 2. Saudara, mungkin kalau kita namanya di jalan tol, oke, masih bisa terang. Jalan raya masih bisa aman. Jalan tol meskipun di tempat yang gelap, kadang-kadang jalan tol tidak semuanya ada lampu penerangan jalan. Kita masih aman. Sebab apa? Sebentar kita ada LED tunggu kita. Saya seringkali pergunakan jasa itu. Waktu kami di Sentul pun demikian. Lampu jalan tidak ada, kami mau ganti ban, kami tidak keluar dari mobil. Setelah ada mobil pengamat, setelah ada mobil derek, lalu dia center, saya kerja dengan aman, sudah kami bisa jalan. Tetapi justru ini di tengah gunung jauh dari perkampungan, di tengah kegelapan gulita di sekeliling pohon palutan yang lebat. Yang kami bawa 2 penumpang yang tunek, nggak bisa lihat ya. Tapi di tengah kegelapan seperti demikian, kegentaran yang terjadi, tetapi saya merasa begitu tenang. Seakan-akan tak ada terjadi satu apapun juga. Saya tidak berbicara tentang misteri. Saya juga tidak berbicara tentang kelakuan orang-orang yang akan berbuat jahat dalam kehidupan saya. Sebab saya dipaniai tengah malam, saya masih bisa keliling bandara. Di tengah-tengah, di puncak Jaya paniai, kami bisa kelilingi bandara sekitar jam 2 malam. Sebab saya sudah dalam perjalanan begitu panas dan tidak ada kipas angin, tempat penginapan, saya cari angin keluar. Tapi pada saat itu dalam kegelapan, saya merasa damai, sukacita. Saya tidak berpikir apapun juga, sebab saya tahu bahwa Tuhan menolong dalam kehidupan saya. Amin.
Dan Tuhan yang saya sembah juga sama dengan Tuhan yang saudara sembah. Yang pada jam saat ini kita boleh bersama-sama beribadah. Yang pada jam saat ini kita boleh bersama-sama menikmati anugerah Allah. Yang kita juga bersama-sama pada jam saat ini kita boleh menghimpun segala kekuatan kita dengan kuasa firman Allah. Amin. Tapi bagaimana cara solusinya? Saudara, kita tahu memang sebagaimana dalam Yesaya pasal 55 berkata, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Itu berarti semua diundang oleh Tuhan untuk bisa menerima dalam keadaan kita yang begitu mencekam dalam kehidupan, yang begitu mencekam segala sesuatu kebimbangan, kekhawatiran terjadi. Tuhan berikan damai sejahtera. Sebagaimana dikatakan dalam Yesaya tadi, semua orang mereka boleh minum tanpa bayaran. Mereka boleh mengambil makanan, mengambil roti, mengambil gandum tanpa uang pembeli. Itulah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Dia berikan sesuatu, yaitu solusi dalam kehidupan kita. Dan kita melihat, kita membaca, ada solusi yang terjadi pada jam saat itu, yaitu kita membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Solusi yang sangat luar biasa, dan solusi ini diberikan oleh Nabi Elisa. Elisa diterima kuasa Allah 2 kali lipat daripada Elia. Tetapi Elisa juga sama seperti kita. Elisa juga sama menghadapi orang-orang yang ada berkecimpung di dalam dia, yang selalu bersama-sama. Kita akan membaca dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saya akan baca ayat yang ganjil, dan jemaat Tuhan baca ayat yang genap. Yang kuat berdiri silakan berdiri, yang tidak kuat kita boleh sama-sama untuk dengarkan firman Allah. Yang tidak bawa Alkitab juga cukup simak, dan yang bawa Alkitab kita bisa membaca bersama-sama. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, saya akan mulai dalam ayat yang pertama yang berkata, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa padanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah padaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah guli-guli berisinya. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu diambil Bersama. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Terima kasih, silakan dulu. Saudara, kita melihat dan kita telah membaca bersama-sama bahwa Elisa kedatangan janda daripada rekan-rekannya.
saya tidak katakan bahwa dia adalah murid daripada Elisa. Tapi mereka semua sesama rekan, saling bergandengan tangan, saling menopang satu dengan yang lain. Tetapi rupanya janda ini Elisa tahu sudah meninggal kalau suaminya, sehingga dia datang kepada Elisa. Dia beritahu ini begini Tuhan. Hambamu, suami hamba sudah meninggal dia. Tetapi hamba ini bagaimana? Kami punya anak-anak mau diambil sebab kami punya hutang dan kebiasaan memang anaknya akan diambil untuk dipekerjakan di rumah orang yang punya uang itu. Tapi meskipun demikian kalau kita melihat itu ada kurun waktu, tidak selamanya. Ada tahun pembebasan, ada sabat pembebasan, sabat yang ke-7. Lalu akhirnya Elisa ini berkata, apa yang bisa aku perbuat? Lalu akhirnya Elisa berkata, ada apa di rumahmu? Hamba nggak punya apa-apa. Ya, kalau kami punya barang berharga mungkin kami bisa jual. Kalau kami punya rumah besar barangkali bisa dikontrak sebagian. Tapi nggak punya apa-apa. Dan lihat lagi utang udah datang. Tetapi dia ingat perempuan ini punya minyak sedikit dalam beli-beli. Tapi akhirnya kami punya minyak. Baik, kamu pinjam bejana. Bejana itu lebih besar dari buli-buli. Kalau buli-buli paling besar itu antara 25 sampai 100 mili. Paling besar juga yaitu 1 liter, 1000 mili. Itu seperti terni sudah. Ya, minyak paling juga 1000 liter. Tapi suruh pinjam bejana. Bejana ini besar muatnya, kurang lebih 20 liter. Lalu akhirnya perempuan dengar dan akhirnya dia suruh anak-anaknya, kamu pinjam bejana. Dia masuk ke dalam sana. Dia mulai keluar. Rupanya sementara perempuan ini menuang, kok yang sedikit ini kok bisa memenuhi. Pinjam lagi, keluarin lagi sampai yang penuh. Lalu akhirnya perempuan ini bilang, mana lagi anakku? Ya ada, udah habis itu. Dan perempuan ini bingung. Dia balik lagi kepada Elisa. Wah, udah, kami udah tuang itu, udah nggak ada lagi. Oh baik, tapi jual minyak itu. Dan banyak hutangmu, hidup dari lebih. Dan tentu saja adat timur juga dipergunakan juga di timur tengah sana. Kalau punya sesuatu ya dikembalikan. Tentu saja ada ucapan terima kasih. Sehingga dia kembalikan ke semua. Setelah dia jual minyaknya dan akhirnya dia hidup. Setelah dia bayar utang dan dia hidup dari lebihnya. Dia tidak katakan seperti orang Jakarta bilang besar pasar daripada tiang, besar pemasukan daripada pengeluaran. Tapi akhirnya dia atur sedemikian rupa sampai dia bisa dicukupi, sampai bisa anak-anaknya bekerja. Dan sekarang kita melihat bahwa solusi yang diberikan oleh Elisa itu benar terjadi. Dan apa yang pernah kita lihat, kita dapat pelajaran. Yang pertama, janda ini dia mengadu, datang kepada orang yang tepat. Dia tidak mengadu kepada sesama rekan hamba Tuhan. Dia tidak mengadu kepada sesama rekan daripada para nabi, tapi dia mengadu kepada pimpinan para nabi itu Elisa sendiri. Dan ternyata dia datang pada orang yang tepat, sehingga dia memberikan solusi. Setelah diberikan solusi, maka perempuan ini dia melakukan perintah. Tidak sudah dengar solusi, sudah masuk kiri, keluar kanan, pulang lagi ke rumah, cukup tidur saja. Memangnya Tuhan itu pembantu kita.
Dia yang menyediakan segala keperluan kita. Tuhan juga ingin kita semua juga harus punya itikat. Amin. Harus punya kegiatan. Itu sebabnya Daud berkata, dia adalah anak seorang pengembala. Hidup sampai dewasa, sampai jadi pemuda, tetap dia jadi pengembala. Tetapi Daud berkata bahwa Allah mengajarku untuk berperang, berani pegang panah, berani pegang busur, dan dia menjadi panglima tertinggi saat mengadakan peperangan waktu pada zaman Raja Saul. Itu sebabnya Raja Saul sudah marah. Nah, saudara, demikian juga perempuan yang dia melakukan perintah, dan dia mendapat jawaban, dan dia kembali lagi mengadu, sehingga akhirnya maka Nabi ini memberikan solusi dalam kehidupannya. Saudara, bagaimana kita punya Allah juga adalah Allah yang heran. Allah yang Elisa sembah adalah Allah yang kita sembah. Amin. Itu sebabnya bagaimana dalam segala setiap kehidupan kita. Mungkin zaman sekarang itu berbeda daripada zaman Nabi Elisa. Tetapi tentang kekhawatiran, tentang kegetaran hidup itu sudah ada pada saat ini. Bahkan terlebih juga dalam kehidupan kita yang begitu mudahnya media sosial dalam kehidupan kita, sehingga tidak sedikit kita dipenuhi dengan segala kebimbangan dengan kebimbangan. Saudara, hati-hati. Jangan sampai kita terperosok ke dalam kebimbangan serta kebimbangan yang lain hanya karena menerima pengajaran dia pakai firman Allah, tetapi dia putar balikkan ke firman Allah. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, dengan cara apapun firman tetap dibenarkan, kita boleh bersyukur. Tetapi aku, kata Rasul Paulus, bahwa firman itu tidak diputar balikkan. Hati-hati saat ini. Kenapa? Sebab banyak orang sudah pada mulai malas ke gereja karena dia mulai mendengar media sosial. Untuk apa ke gereja? Pendeta sendiri pun bicara, gereja akan membawa kamu kepada keselamatan. Untuk apa ibadah? Cukup di rumah, buka media sosial, dengarkan firman Allah, berdoa. Kalau begitu, punya patokan begitu, jangan pakai itu Alkitab. Sebab dalam perjanjian lama dikatakan dan Tuhan akan engkau beribadah pada Allah Tuhanmu dalam Keluaran pasal 23 dan 25. Itu perjanjian lama yang ke-39 buku yang mewakili dalam buku Keluaran itu. Tapi dalam perjanjian baru 27 buku juga berkata, hendaklah kamu beribadah pada Allah Tuhanmu dalam Ibrani pasal 10 ke 25. Jadi ada orang yang mencoba memutar balikan hanya untuk memuaskan, hanya untuk memenuhkan youtubernya dia, untuk memenuhkan surprise-nya dia, disenangi orang. Akhirnya dia putar, tetapi tidak bagi perempuan ini. Amin. Sedangkan dan saya pada jauhan ini juga kita perlu melihat bahwa untuk menghadapi segala situasi demi situasi, bahwa bukan tidak seharusnya selalu mengandalkan daripada media sosial yang hanya bisa menyenangkan hati kita, bahkan juga yang ada di sekitar kita yang menyenangkan hati kita. Tapi firman Allah itu kadang-kadang keras, tapi kalau keras mulai lari ke sana ke sini. Saya boleh bersyukur kalau berapa hari lalu kami masih ketemu dengan anak pendeta Nahum dia. Memang saya ke sana sebab saya ingin bertemu dengan mantunya daripada bendahara gereja Om Ciwisiong, Opa Ciwisiong. Dia punya anak namanya Enggit dan suaminya Rudy, dan suaminya penjualan di daerah Pulimayungan, Mer Puji dia. Kantornya dia ada di Duta Mer. Sebab saya ingin ketemu dengan si Rudy, ya pas saya cari nama dengan si dia. Jadi dia kasih tahu dan kami ketemu. Ingin melihat, ingin mau cari barang. Nah saudara, apapun yang selalu diusahakan itu pasti ketemu. Sebagaimana dalam Injil Matius dikatakan Matius pasal 7 ke 7, mintalah maka kamu akan diberi. Amin. Carilah maka
kamu akan mendapat. Itu sebab kita mau belajar seperti para perempuan ini. Dia mulai datang kepada orang yang tepat, dan orang tepat memberikan solusi bukan untuk menyenangkan hatinya, tetapi kadang-kala ini dia datang kepada orang yang hanya ingin tahu di dalam segala seluruh kehidupan kita. Kita udah ada masalah, dia ingin tahu. Dan Elisa pun begitu, dia ingin tahu ada apa di rumahmu. Kami nggak punya apa-apa, Tuhan. Kalau kami punya emas, kami bisa jual. Kalau kami punya barang berharga, kami bisa jual. Ini nggak punya apa-apa. Lalu Nabi bilang, beritahu kepada keluarga yang ada. Tuhan, kami yang punya minyak sedikit dalam beli-beli. Mungkin, kemungkinan dia seperti janda di sarapan. Punya minyak sedikit, punya tepung sedikit untuk makan, dan itu habis sudah. Tinggal tunggu mati. Tinggal tunggu panggilan Tuhan. Apakah ini kehendak Tuhan kalau dia harus mati kelaparan? Apakah ini takdir kalau dia harus mati kelaparan? Apakah ini nasib untuk menjadi mati kelaparan? Tapi tidak di dalam Tuhan. Amin. Ternyata minyak yang sedikit dari berkat. Jangan disangka dipelihara sekian tahun oleh Allah hanya karena memberi makan Elia. Dan demikian cara ini. Jadi begitu. Setelah dia memisi, dia melakukan, aduh, buat apa ini bejana? Mungkin secara logika kita berpikir untuk apa ini bejana? Kita butuh minyak sedikit. Tapi dia lakukan. Kadang-kadang kita menanya dia, kamu buat apa sih nak? Pinjam bejana? Nggak tahu dan disuruh itu. Kalau orang tanya sama ibunya itu nggak tahu deh. Saya juga disuruh orang Nabi kok. Tapi katanya masuk dalam kamar. Saat kita melakukan perintah Tuhan, kadang-kadang nggak masuk secara logis. Amin. Tapi Tuhan tahu berikan solusi. Sebab yang tidak ada bisa menjadi ada. Matahari tidak ada dengan ucapan terjadi. Ikan, duit, uang, logam di dalam mulut ikan bisa terjadi pada saat Yesus berkata pada Petrus, mancing ikan yang pertama dalam perut ikan, dalam mulut ikan itu ada uang. Apakah ikan itu bodoh? Dia makan logam? Nggak mungkin. Ikan itu nggak bodoh meskipun nggak pernah sekolah seperti pendidikan formal. Tapi saat Yesus berkata ada uang, ini jadi itu uang dalam mulut. Amin. Jadi dia melakukan. Demikian dalam kehidupan kita. Saat kita menghadapi segala situasi apapun juga, mari kita boleh belajar bersama-sama melakukan firman Tuhan. Banyak berdoa, menyerahkan kehidupan kita. Sebab hanya itu menjadi solusi. Tidak ada solusi lain selain datang dekat kepada Tuhan, selain kita menyembah kepada Tuhan, selain kita boleh ada bersekutu di dalam Tuhan, bersama-sama berhimpun saling menguatkan satu dengan yang lain. Sebagaimana para murid mereka selalu bersehati berkumpul untuk berdoa, bersehati untuk memecah-mecahkan roti. Inilah juga yang dipergunakan di dalam gereja Bethel sepenuh, ada persekutuan. Nggak bisa berdiri sendiri. Lalu dia mendapat jawaban dan perempuan menikmati hasilnya. Bayangkan dalam kehidupan kita pada jam saat ini, wanita berbicara dalam kehidupan kita. Amin. Wanita secara manusiawi adalah kita sendiri sebagai wanita-wanita. Dan juga ada pengangkatan. Firman Allah berkata kita adalah mempelai wanita. Mempelai laki-laki adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan bejana itu, kalau kita baca dalam Yeremia pasal 18, kita melihat bahwa Yesaya itu disuruh ke sana. Yeremia itu disuruh ke tukang periuk, ke tukang penjunan. Kalau kita ada di Cikalong di sana, Purwakarta lewat sedikit arah mau ke Batu ketemu Cikalong di situ, dan di situ adalah orang tukang bikin bejana. Yeremia disuruh ke situ lihat.
Tapi dia melihat pembujanya sebetulnya untuk pegang rentak, hancur dia hancur lagi. Udah masuk ke dalam obat, hancur dia hancurkan lagi. Dan dia buat lagi yang lain. Demikian dikatakan, aku juga Tuhan bisa berbuat hal seperti itu, kata Tuhan. Meskipun itu orang yang udah mau dihukum, tetapi akan diolah kehidupannya, akan diolah hatinya, dia ubah ke sedemikian rupa, sehingga Tuhan sendiri mau kembali, tidak melepas kutukannya, tapi mau merangkul kembali. Kalau kita membaca dalam Yeremia pasal 18, kalau dia bertobat kembali, aku akan tetap melindungi dia, aku tidak akan hukum. Dan bencana itu adalah wadah, yaitu kehidupan kita sendiri. Bencana ini adalah wadah untuk menerima segala kemurahan Allah, hati kita yang dibentuk. Itu sebabnya katanya Tuhan berikan kami hati daging, Tuhan, hati yang mengerti kehendak Allah. Jangan hati batu yang tidak bisa menerima kehendak Allah, yang tidak bisa menerima segala janji-janji Allah. Tapi Tuhan akan berikan aku hati daging, kata Yeremia. Maka Tuhan katakan, aku akan memberikan kepadamu hati daging. Hati daging, hati yang mengerti, yang menjadi bencana, yang siap menerima segala karunia Allah. Amin. Apa itu karunia Allah? Yaitu kasih, sukacita, perdamaian, pandang hati, kemurahan, kebaikan, setiawan, mampu, dan tahan nafsu. Kesembilan ini adalah buah-buah roh. Kesembilan ini adalah buah-buah roh. Kalau itu sudah kita dapati, maka dikatakan damai sejahtera melingkupi dalam kehidupan kita. Ini bukan perbuatan dunia, ini bukan hasil pada dunia yang berikan, tapi adalah Tuhan yang berikan. Bahwa dalam Galatia pasal 5 ke-22, bahwa kasih, sukacita, perdamaian, panjang hati, kemurahan, kebaikan, setiawan, dan tahan nafsu, maka itu adalah buah-buah roh. Buah-buah roh adalah kehidupan kita yang siap kita boleh didombleng, yang kita boleh siap dibentuk. Dan demikian juga, bahkan kalau buah-buah roh itu telah diberikan, itu pertama karena dari pokoknya. Apa itu pokoknya? Pokoknya itu adalah kuasa Roh Kudus, karunia Roh Kudus yang diberikan bagi setiap orang. Sebab karena Roh Kudus itu diberikan, itu adalah pintu masuk bagi orang yang akan menerima Tuhan yang telah dibaptis. Bahkan juga ada juga mereka yang belum dibaptis, maka mereka juga penuh dengan Roh Kudus, tetapi mereka juga akhirnya menerima diri dibaptis. Dan demikian juga kalau kita membaca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-19 ayat 5 yang sampai ke-7, kita melihat bahwa bagaimana disitu terjadi ada suatu sukacita yang terjadi pada saat Paulus melayani di Efesus. Efesus pasal 19 ayat 5 dari ke-7, mereka ayat yang keempat saya akan bacakan dalam Kisah Para Rasul pasal 19. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka percaya pada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Ini juga menjadi patokan dasar daripada organisasi gereja Betel di sepenuh. Nggak perlu sampai 600-700 untuk membuat satu gedung gereja. 12 orang anggota tetap, dia sudah berhak membangun gereja dan dia bisa diterima di dalam organisasi ini. Jangan baru punya anak 3, istri 1, lalu buka gereja. Ini ada ketua sinode dan juga teman saya juga. Masih ada di ruang lingkup Jakarta. Ada. Jadi kalau saudara dengar di YouTube, katanya
Ada cuma ada 3 orang, yang satu bapak istrinya keluar, ada orang juga. Lalu yang satu anak buang air keluar lagi. Lalu ada yang kotor sendiri. Ya karena memang belum dapat keluar. Itu sebabnya organisasi lebih 12 orang sah sudah menjadi gereja. Dan kita melihat di situ dikatakan saat mereka mulai menerima baptisan, waktu dahulu dia dibaptis di dalam di Yohanes sudah berkata, hendaklah masing-masing bertobatlah kamu masing-masing dan berilah dirimu dibaptis. Dia dibaptis, Yohanes tidak berkata atas nama siapa, tapi sebagai bukti bahwa dia dibaptis ingin merubah kehidupannya. Tapi yang sadar dibaptis di dalam nama Yesus, dalam nama Bapa, dalam nama. Jadi itu sebabnya kita melihat bahwa tujuan baptisan itu adalah untuk mempersiapkan kehidupan kita untuk terima karena Roh Kudus. Sebab pada saat kita mulai dibaptis, kita membaca Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-27. Maka di situ berkata, karena kamu semua dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kamu semua dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Apa itu mengenakan Kristus? Dia meskipun dia adalah Allah, dia tidak hidupnya ini memakai kuasanya. Saat dia ditangkap oleh seorang penyamun di tanah Getsemani, saat dia dicaci di hadapan imam besar Kayafas, dia ditempelin, dia diludahi, Yesus masih tetap, meskipun dia punya kuasa. Sampai di pengadilan negeri, pengadilan Romawi, tempat Pilatus, dia dicaci. Dan saya yakin dan percaya mereka yang memaki itu, mereka mencaci itu, mereka meludahi itu, ada di antara mereka salah satu yang pernah merasakan berkatnya Tuhan. Waktu mereka menerima berkat dengan ke-7 roti 4.000 orang yang makan, dengan ke-5 roti dengan 5 orang yang makan, saya yakin ada. Tapi kadang-kadang kebaikan dibalas dengan itu. Kebaikan dibalas dengan air itu. Yang katakanlah dia tuh, ya apa namanya, kalau bisa dia bisa membalas kebaikan meskipun dia ada, ya janganlah turun tangan menempelin Yesus. Janganlah dia meludahi Yesus. Kalau dia mengerti itu. Tetapi Yesus hampir dia tidak mempergunakan. Sehingga dalam Filipi dikatakan mengenai sebagai manusia yang merendahkan dirinya. Demikian dalam kehidupan kita. Bahwa kita ini kalau kita ingin menerima solusi daripada Allah dan merendahkan diri daripada Allah. Siapa yang dibaptis dalam mengenakan Kristus, yang dibaptis dalam Kristus, dia mengenakan Kristus. Bukan memang selalu lembut, tidak. Tapi memang kadang-kadang hamba punya suara yang keras, punya suara yang kasar. Untuk memperbaiki kehidupan, saya sebagai ketua Pemda DKI, ketua umum, laporan saya hadapi hal demikian. Tapi tidak membuat saya sakit hati, tidak membuat saya menjadi marah, tidak membuat saya dendam. Tapi saya boleh mengevaluasi, oh ya barangkali karena memang gereja itu secara otonom apa, di dalam organisasi katakan bahwa itu adalah gereja otonom, jadi setiap pendeta punya hak. Nah di situ saya boleh mengerti yang apa yang kita pertahankan, dia punya hak saja. Tetapi kita sebagai sebagai orang yang mengerti, kita mulai merendahkan diri daripada Tuhan. Amin. Sebab saat kita mulai merendahkan diri, kita menerima solusi daripada Allah. Saat kita merendahkan diri, kita menerima solusi daripada Tuhan. Sebagai anak perempuan ini, kita nggak bisa mencari solusi dalam dunia ini. Kita nggak bisa mencari solusi dengan apa yang kita suka, nggak bisa. Tapi pada saat ada bersekutu, dia ubah kehidupan kita, dia pimpin kehidupan kita
Sebab kita ini adalah bencana yang siap akan diberi dengan segala buah-buah roh dalam hati kita, yang siap diberikan damai sejahtera daripada Allah, dan damai sejahtera diberikan oleh kuasa Roh Kudus. Dan itu sebenarnya ada buah-buah roh. Sebab ada buah-buah bermelimpah kita suatu saya tinggal percaya. Kita baru semakin mengerti. Kenapa? Apakah karena untuk dibaptis setelah orang percaya gunakan? Tidak. Mereka menjadi tiang-tiang gereja. Mereka menjadi generasi penerus. Mau tahu kemarin saya tanya dengan dia, masih benar, sudah masih saya, masih konsisten. Meskipun kadang-kala pada saat saya terkena hukuman, ini udah mulai mengalah, saudara. Sebenarnya mengalah. Begitu mudah. Saya katakan begitu mudah untuk balik merah. Sebab memang beberapa rekan-rekan saya sudah punya gembala, sudah jauh apa jadi gembala Sihan dari beberapa sisi lain. Cukup mudah, nggak usah pergi ke tempat tadi yang masih luar daerah. Di Jakarta pun dia siap nampung saya. Tapi saya rasa masih tetap terus. Begitu mudah sebenarnya kalau saya mau. Tapi saya begitu enak dalam hidup ini nggak punya. Kita terima. Coba mari. Saya secara pribadi saya bisa menerima keadaan. Kita sebagai umat kita mengerti bahwa kalau kita boleh dilatih, kalau kita boleh ada, kita boleh menjadi tiang-tiang gereja kita seperti. Amin. Sebab itu yang Tuhan kehendaki. Sebab hidup ini adalah bencana. Lalaikan bencana. Siap dibentuk demikian hidupku di tanganmu dengan urapan kuasa Rohmu ku dilalui selalu. Tidak sangku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, berdekat turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan
Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami suka Yesus. Allah yang mengerti kehidupan ini Bapa. Allah yang tahu yang hidup ini Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Mau sepertimu Yesus, sempurnakan dalam setiap jalanku, memuliakan-Mu. Mau sepertimu Yesus, biar sebentar boleh serahkan cukup di dalam doa. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami boleh bersyukur untuk hari ini ya Bapa, di mana Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk kami bisa beribadah mengenang pujian kami bagi Engkau Tuhan. Juga kami boleh mendengar firman yang begitu indah Tuhan. Firman mengajarkan kami untuk kami menggunakan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Karena kami percaya di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa ya Bapa. Engkau segalanya dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan firman ini Tuhan boleh kami simpan di dalam hati kami ya Bapa. Boleh tertanam bahkan boleh berbuah-buah Bapa, bawahannya Engkau andalan di dalam hidup kami ya Bapa. Seperti dalam perempuan janda ini ya Tuhan yang datang ke tempat yang tidak salah Tuhan di tempat. Begitu pun kami ya Bapa, kami hanya datang dan kepadamu ya Bapa, berdoa segala pergumulan kami kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa ya Bapa. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami ya Bapa. Kami juga boleh mendengar firman yang begitu indah Tuhan. Bapak pada saat kami dalam pergumulan Tuhan, firman-Mu mengatakan, mintalah maka akan diberi Tuhan, carilah maka kami akan mendapat, dan ketuklah maka pintu itu akan terbuka. Seperti dia Bapak, kuatkan dengan percaya kami Tuhan, untuk kami melewati hari lepas hari ya Bapak, untuk kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan pemikiran kami sendiri ya Bapak. Kami mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu ini Tuhan boleh menjadikan kami semakin hari semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Firman-Mu ini Tuhan boleh tertanam di hati kami Tuhan, hingga pada saat cobaan datang Tuhan, kami boleh kuat di dalam Engkau ya Bapa. Terus rawat Tuhan seluruh jiwa-jiwa Tuhan, dan sudah mengambil keputusan untuk dibaptis Tuhan di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan boleh mendekatkan mereka Tuhan. Mereka sudah mau menyerahkan dirinya untuk dibaptis Tuhan menjadi milik Tuhan. Kami percaya beri duduk mereka Tuhan sorak-sorai Tuhan. Karena
selalu di hati kami ya Bapak. Untuk kami melewati hari lepas hari Tuhan. Kami mengucapkan syukur yang keluar dari mulut kami Tuhan. Semuanya Tuhan, bagi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Berkati kami semua yang hadir pada saat ini Tuhan. Apapun itu Tuhan, pekerjaan kami Tuhan, tugas kami, campur tangan ya Bapak. Kami percaya ya Bapak, hanya Engkau yang memampukan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, ajar kami selalu mengucap syukur ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seruan doa kami ya Bapak. Hanya kepada-Mu saja pagi ini kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapak atas segala pimpinan dan bimbingan Bapak. Tuhan kemudian sebentar bercerai berai satu dengan yang lain. Mari Tuhan selesai dalam segala setiap kehidupan yang ada Bapak. Dan kami sekalian Bapak, baik yang bersekolah berikan hikmat dan ilmu pada Tuhan. Cukup kenal biaya pendidikannya Bapak. Yang bekerja di kantor swasta maupun kantor pemerintahan. Kami yakin dan percaya ada banyak kisah-kisah pada zaman ini. Ada banyak ini pada saat ini Bapak. Yang bekerja di kantor pemerintahan juga Bapak. Mari berikan geruh yang takut kepada Tuhan. Dan semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan tolong Bapak bagi anak-anak Bapak. Mereka bekerja di ladang, mereka bekerja di hutan, mereka bekerja di tengah hutan belantara. Mereka bekerja di laut, di pesisir pantai. Mari Tuhan campur tangan Bapak. Berkati dalam kasih pekerjaannya. Tapi bagi anak-anak mengendarai kendaraan transportasi, yang mengendarai kendaraan transportasi, baik itu di darat, di udara, di laut semua, mari Tuhan campur tangan. Jauhkan segala bahaya, bawa ke sebenarnya kuasa-Mu. Karena bukan keluarga masing-masing di rumah dalam keadaan yang penuh dengan segala sukacita. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berucap syukur, haleluya. Maka saudara kekasih, kita harapkan semata rohani kita pada Bapa di surga. Sebab dari sana juga seluruh kehidupan kita berikan arah. Dan dari sana juga segala berkat-berkat Allah dicurahkan. Dan biar kita pulang ke masing-masing. Kita pulang dari segala berkat-berkat Allah Bapa. Damai sejahtera sukacita anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan pernyataan kuasa Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita. Mulai pada jam saat ini sampai kita dengan Tuhan kali kedua di awan-awan sana. Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati.